Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama belajar firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita untuk semakin mengerti kehendak Allah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin berkenan. Sebelumnya saya ajak terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kali ini kami boleh kembali ada bersama. Kami rindu belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikan kami hikmat, sehingga kami boleh menerima, mengerti, dan menghidupi firman-Mu. Urapilah kami semua dan berbicaralah melalui anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya kali ini saudara juga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus diperhatikan setiap orang percaya adalah bahwa dirinya harus bisa dimiliki Tuhan sesegera mungkin. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada di bumi ini. Kalau sampai waktu kita habis, kita belum dimiliki Tuhan, celaka saudara, kita akan terhilang. Dan itu berarti kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya dan menjadi sampah kekal. Keadaan ini benar-benar mengerikan dan tentu tidak kita harapkan, saudara. Satu hal yang harus kita tahu adalah kita bisa dimiliki Allah kalau kita bisa memiliki Dia. Pertanyaannya, mungkinkah kita memiliki Allah? Jawabnya tentu mungkin, bahkan sangat mungkin. Karena Allah itu nyata ada. Dan Allah itu hidup, saudara. Dialah yang menciptakan langit, bumi, beserta seluruh isinya. Dialah yang saat ini bersemayam di sorga yang mulia. Saudara, kita bisa memiliki Allah asalkan kita mau berjuang untuk mengenal Dia dengan benar. Memiliki dan dimiliki oleh Allah sejatinya merupakan suatu bentuk relasi atau hubungan timbal balik dan tidak bisa sepihak. Kita bisa berelasi atau berhubungan dengan Dia secara patut atau sebagaimana mestinya kalau kita mengenal pribadinya, dan itu pun harus dengan benar. Tanpa demikian, tidak mungkin kita bisa mengerti pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Akibatnya, kita tidak mungkin memiliki relasi yang baik dengan Dia, dengan Tuhan. Kalau tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa memiliki atau dimiliki oleh Dia, Allah yang hidup itu. Coba saudara pikir, saudara. Dua orang tidak mungkin menjadi suami istri, memiliki dan dimiliki satu sama lain, kalau tidak diawali dengan saling mengenal dengan baik dan benar. Dan itu membutuhkan waktu, butuh yang namanya pengorbanan, butuh perjuangan dari kedua belah pihak. Hal yang sama kalau kita mau memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Tidak bisa instan, saudara, dan tidak bisa otomatis.
tetapi butuh yang namanya waktu, karena itu proses panjang. Jadi membutuhkan waktu yang panjang, butuh yang namanya pengorbanan, dan butuh perjuangan, saudara. Terkait akan hal itu, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7-8 demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus itu muridnya Gamaliel, seorang terhormat. Dalam ketaatan melakukan hukum Taurat, Alkitab berkata ia tidak bercacat, merupakan sosok yang ditakuti. Pegang surat resmi dan legalitas untuk menganiaya jemaat. Orang Yahudi asli dari suku Benyamin. Itu semua merupakan keuntungan bagi Paulus pada waktu itu. Tetapi setelah mengenal Kristus, Paulus berkata itu semua merupakan kerugian, yang artinya sama sekali tidak berperan, tidak ada artinya, tidak bisa membawanya untuk mengenal Kristus. Begitu maksudnya. Wow, ini pengakuan yang radikal, saudara. Dari pengalaman hidup seorang Paulus tentunya. Bahkan lebih ekstrim lagi ketika ia berkata bahwa tidak hanya itu saja, tetapi malahan segala sesuatu. Saya katakan sekali lagi, segala sesuatu dianggap rugi. Bagi Paulus, bisa mengenal Kristus itu lebih mulia. Hal itu mengesankan bahwa bagi Paulus, Kristus itu segalanya. Kristus adalah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupnya. Paulus tahu betul bahwa kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya itu ketika ia dapat membahagiakan Tuhan, bisa melayani pikiran dan perasaannya. Singkatnya, kalau bisa memiliki Dia, memiliki Tuhan, itulah kebahagiaan satu-satunya bagi Rasul Paulus. Itulah sebabnya ia berani berkata seperti dituliskan dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jelas bagi Paulus, kalau ia hidup harus memiliki karakter Kristus, harus hidup untuk Kristus, harus ada yang diperbuat untuk Kristus. Tetapi kalaupun ia harus mati, tidak masalah, dan itu justru merupakan keuntungan, karena dia percaya pengalaman hidupnya bersama Kristus, perjuangannya bersama Kristus akan membawanya bertemu dengan sang kekasih hatinya, yaitu Kristus Yesus Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya Paulus tidak mempedulikan dirinya lagi. Walau harus tidak makan berhari-hari, mengalami karam kapal, didera, dianiaya, dipenjara, dia sama sekali tidak takut. Bahkan mati sekalipun
tidak takut, saudara. Dan memang terbukti tubuhnya hancur, tersayat-sayat batu-batuan tajam di jalan. Paulus matinya disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero pada tahun 67. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami penyiksaan di penjara. Maka tidak heran kalau kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Jadi kita tahu sekarang bahwa untuk bisa mengenal Kristus itu tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Dan harganya adalah segenap hidup. Saudara, kalau Paulus demi Kristus yang menjadi kebahagiaan hidupnya berani melepaskan segala sesuatu, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani memberikan seluruh hidup kita untuk memiliki Kristus? Itu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing sebagai pengikutnya, sebagai orang Kristen. Kalau kita melihat banyak orang bisa melepas yang lain-lain, maksud saya bisa mengorbankan hidupnya hanya demi meraih cita-cita, demi keluarga, demi menuruti hobi, demi sebuah karir, demi sembuh dari sakitnya, demi memperoleh keturunan, demi pangkat, jabatan, kedudukan, yang mana karena semuanya itu dipandang sebagai kebahagiaan, atau paling tidak dipandang bisa mendatangkan kebahagiaan. Padahal semua itu sejatinya sementara, saudara, fana. Nah, harusnya kita sebagai orang percaya juga berani dan mau mengorbankan dan memberikan segenap hidup kita untuk mengenal Tuhan dengan benar. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki Dia yang harusnya menjadi kebahagiaan kita satu-satunya itu, saudara. Selalu harus kita ingat ya, saudara, bahwa suatu hari nanti setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, di mana di sana kita akan ditanya apa yang ada di genggaman tangan kita. Kalau yang di genggaman tangan kita masih ada harta, ada kekayaan, ya, ada karir, ya, atau yang lain, saya percaya ketika itu kita akan begitu ketakutan, saudara. Betul, begitu ketakutan. Karena kita belum memiliki Tuhan. Itu sangat menggetarkan. Makanya yang namanya memiliki Tuhan itu harus kita perjuangkan. Dan harus kita raih sejak kita masih hidup di bumi. Itu tidak mudah, saudara. Perjuangan untuk memiliki Tuhan itu lebih sulit, bahkan jauh lebih sulit dari menyelesaikan masalah kehidupan lainnya. Lebih sulit dari mencari kesembuhan. Lebih sulit dari memperoleh kekayaan, kedudukan, pangkat. Lebih sulit dari usaha memperoleh keturunan, mendapatkan gelar, dan sebagainya. Pokoknya lebih sulit dari apapun juga, saudara. Ini harus kita sadari betul. Harus kita sadari, saudara. Padahal suatu saat nanti, semuanya itu yang kita perjuangkan mati-matian, bahkan yang sudah kita peroleh, akan berhenti. Semua yang ada pada kita
pada akhirnya harus kita lepaskan dan harus kita tinggalkan. Apapun dan sebanyak apapun, apakah itu harta kekayaan, baik berupa mobil, rumah, perhiasan, tabungan di bank, ataupun yang melekat dalam diri kita, seperti nilai diri, kehormatan oleh karena memiliki kedudukan atau jabatan, maupun orang-orang di sekitar kita yang menjadi kekasih jiwa kita, semua akan kita lepaskan dan tinggalkan. Hanya satu yang bisa kita bawa, yaitu kalau kita memiliki Kristus. Kristus itulah yang bisa dan boleh ada di genggaman tangan kita nantinya. Jadi, selagi waktu masih siang ya saudara, selagi kesempatan masih Tuhan berikan, mari kita berlatih untuk melepaskan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Jangan mau lagi terikat, apalagi terbelenggu dengan apapun dan siapapun juga, kecuali terikat dan terbelenggu oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saya ingatkan sekali lagi saudaraku, jangan sampai kita mengalami seperti pemuda kaya yang dikisahkan dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Yang mana gara-gara hartanya banyak, ia meninggalkan Yesus dan tidak bisa memiliki dan dimiliki oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi itu berat dan sangat berat, Pak. Oh betul saudara, betul. Saya setuju. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 26, yaitu ayat di bawahnya, bagi manusia hal ini tidak mungkin, kata Yesus. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jelas saudara. Jadi yang dibutuhkan hanyalah kenekatan saudara. Asal saudara berjuang dan menyerahkan perjuangan saudara kepada Tuhan, saudara pasti bisa. Pasti bisa. Roh Kudus sendiri yang akan memampukan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan satu pujian saudara. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku.
Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kau ingatkan bahwa ketika kesempatan itu masih ada, kami harus benar-benar berjuang untuk memiliki Engkau. Dan Engkau juga ingatkan bahkan sangat mungkin bagi kami untuk bisa memiliki dan dimiliki oleh Engkau. Sebab itu kami mau berjuang dan menyerahkan perjuangan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami nekat, ketika kami sungguh-sungguh, Engkau akan memberikan kami kesanggupan. Terima kasih Bapak, sebentar program ini berakhir. Kami berpisah, melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai dan memberkati kami. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.